Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kita, Digilabs TV dalam segmen Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan, yang tentunya disponsori oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Dalam episode ke-55 ini bareng saya, Chainisha Natalia, kita akan bahas nih tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut dengan K3. Tentunya dalam rangka memeriahkan Bulan K3 Nasional di tahun 2022 ini, kita telah mengundang narasumber kita yang sudah expert banget di bidangnya, yaitu kita mengundang Bapak Syahrial Oqzani. Beliau merupakan praktisi K3 yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, tentunya teman-teman, Nisha nggak lupa untuk ingetin kita semua, ikutin acara kita dari awal sampai akhir, karena di akhir acara nanti kita akan ada kuis yang berhadiah special merchandise dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Tentunya Nisha juga nggak lupa untuk ingetin kita semua bahwa produk dari Semen Batu Raja ini udah bisa dibeli di Tokopedia, tentunya di official store kita, bisa dapat cashback dan juga promo gratis ongkir. Wah, lumayan banget ya. Dan tentunya teman-teman ikutin acara kita dari awal sampai akhir, tetap di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Mbak? hari ini? Alhamdulillah, sehat. Tentunya nanti kita akan bincang-bincang ya, Pak, tentang Ya, K3. siap. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, Pak. K3 itu apa sih dan bagaimana dasar penerapannya di Indonesia, Pak? Ya. Jadi baik Mbak Nesya, K3 itu adalah upaya-upaya untuk mencegah ya tidak terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran ataupun pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya K3 ini sebenarnya udah lama di Indonesia ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi usia K3 itu sendiri udah sekitar 52 tahun ya. Wah, lama ya. Nah, jadi sudah lama. Jadi memang pendiri-pendiri kita itu pendiri bangsa kita ya. Jadi sudah memikirkan tentang keselamatan kerja Betul. ini jauh sebelum kita gitu. Itu, Mbak. Oke, nah kalau misalnya tujuan utama, Pak, dari K3 sendiri ini apa, Pak? Jadi tujuan utama dari K3 ini yang pertama yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja. Betul. Jadi perlindungan terhadap tenaga kerja ini perlindungan terhadap keselamatan kerjanya ya. Setelah itu juga ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga menjaga ya sumber-sumber proses produksi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itu sebenarnya tujuan K3. Oke, nah beralih dari tujuan itu, Pak, untuk ruang lingkup K3 ini sendiri, bahwa kita tahu kan kalau pekerja di pabrik gitu, Pak ya, resikonya itu tidak lebih tinggi begitu daripada pekerja kantoran. Nah, itu apakah dari pekerja kantoran juga tetap wajib menerapkan K3 atau bagaimana, Pak? Mungkin Bapak boleh jelaskan ke kita. Ya. Jadi K3 itu diterapkan di seluruh tempat kerja ya. Jadi di seluruh tempat kerja. Jadi itu apakah itu di darat, di air, dan di udara. Ataupun juga kalau di darat ya bisa di pabrik, bisa juga di lingkungan kantor ya. Jadi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia itu K3 ini diterapkan ya. Jadi di seluruh tempat kerja harus diterapkan. Oke, kalau misalnya ini wajib, nah dari pekerja ini sendiri, apakah memiliki sertifikasi K3 ini wajib atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sertifikasi pekerja ya, jadi sertifikasi pekerja ini kan wajib, tapi memang ada skala prioritas ya. Jadi seperti sertifikasi tenaga kerja terkait dengan K3 itu banyak sekali ya. Jadi ahli K3 umum, ahli K3 migas, ahli K3 scaffolding, ahli K3 kimia ya. Dan itu banyak-banyak sekali. Dan setiap pekerja itu kalaupun misalnya operator ya, artinya sertifikasi operator itu dimasukkan unsur-unsur K3 di dalamnya. Wow. Jadi kita ingin membuat K3 itu embedded dalam
dalam suatu proses pekerjaan ya, seperti itu. Berarti bukan hanya pekerjaan tertentu ya Pak ya, tapi setiap pekerjaan pun bisa ada K3-nya. Nah, kalau misalnya dari K3 sendiri Pak, adakah budaya atau mindset yang harus diciptakan untuk pekerja ini agar menerapkan K3 ini dengan lebih baik Pak? Ya, jadi gini, mindset yang pertama ya. Jadi kita ciptakan K3 ini jadi suatu kebutuhan ya. Sama seperti kita makan ya. Betul. Kalau itu menjadi kebutuhan, maka kita akan melakukannya. Betul banget. Nah, jadi seperti K3, kalau itu menjadikan kebutuhan bagi kita, maka kita juga akan melakukannya. Jadi dari hal-hal yang kecil ya, di lingkungan yang kecil juga kita harus sudah menerapkan K3. Jadi seperti itu, Mbak. Betul, jadi meskipun bukan hanya di skala besar ya Pak ya, tapi di skala kecil mulai dari diri kita sendiri pun harus diterapkan. Benar sekali. Oke, betul banget. Dan saya pun setuju ya Pak, dan kita akan bincang-bincang nih lebih lanjut tentang penerapannya dan juga nanti dari perusahaan-perusahaan bahkan juga UMKM. Tentunya saat lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Masih bersama saya Bapak, kita akan bahas lebih lanjut nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang K3, apa itu K3 dan bagaimana dasar hukumnya. Sekarang Kak Nisha mau tanya nih, bagaimana Pak untuk faktor penyebabnya dari K3 ini sendiri Pak? Ya, jadi faktor penyebab ya dari suatu kecelakaan kerja adalah yang pertama adalah faktor manusia. Yang kedua faktor lingkungan kerja. Yang ketiga faktor peralatan ya. Nah, jadi faktor manusia ini adalah faktor yang dominan. Betul. Nah, ini faktor dominan suatu kecelakaan kerja itu berdasarkan penelitian itu sekitar 88%. Tinggi ya Pak ya? Itu adalah penyumbang terjadinya kecelakaan kerja. Nah, faktor lingkungan kerja dan juga faktor peralatan ini kan sebenarnya juga dasarnya dari faktor manusia. Betul banget. Ya, karena kita adalah pelakunya ya, kita adalah pelakunya. Dan disitulah pentingnya K3. Jadi K3 ini juga sangat menyentuh ke faktor manusia ya. Jadi faktor manusianya ini yang akan kita cegah jangan sampai timbul terjadinya kecelakaan kerja. Betul. Kalau tadi kan dari manusianya ya Pak ya, berarti dari pekerjanya ya Pak. Iya. Lalu bagaimana Pak untuk tingkat awareness kalau Bapak melihatnya di kondisi seperti sekarang ini untuk tingkat UMKM misalnya Pak. Kalau misalnya pabrik, perusahaan, itu yang kita tahu pasti sudah menerapkan K3 dengan tingkat yang lebih tinggi ya Pak awarenessnya. Lalu bagaimana dengan UMKM Bapak? Iya. Jadi memang seperti kita ketahui ya, kalau di industri ya, di industri yang berskala besar ya, baik itu di industri migas, baik itu di industri manufaktur, itu K3 itu menjadi salah satu persyaratan ya, persyaratan yang harus dipatuhi. Wah, baik. Dan itu juga ada sertifikasinya ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan mengenai UMKM, jadi memang UMKM di kita masih perlu ditingkatkan ya, masih perlu ditingkatkan terkait dengan K3 ya. Karena apa? UMKM ini adalah artinya usaha ya yang skala kecil ya, yang skala kecil akan tetapi juga melibatkan langsung ya, melibatkan langsung tenaga kerja. Betul. Kan. Ini juga yang harus kita sebenarnya kita tingkatkan lagi terkait dengan awareness dengan K3-nya gitu, UMKM. Nah, untuk terkait tadi ya Bapak ya, adakah Bapak mau sharing tips and trick Pak untuk biar pekerja itu bisa menerapkan konsep K3 ini lebih jauh lagi Pak, khususnya untuk level UMKM Pak? Ya, jadi yang pertama untuk level UMKM ya, untuk tips dan triknya ya. Yang pertama ya, kita UMKM itu bisa saling sharing, ya, saling sharing antar UMKM. Jadi saling sharing ini juga bisa melibatkan dinas tenaga kerja ya, dinas tenaga kerja setempat selaku pengawas terhadap keselamatan kerjanya, dan bisa juga melibatkan dinas perindustrian dan perdagangan. Nah, ini saling sharing bagaimana menerapkan K3 di tempat kerja ya. Jadi memang kita nggak terlalu muluk-muluk ya, belum sertifikasi segala macam ya. Nah, akan tetapi dari hal-hal yang kecil ya, dari hal-hal yang kecil, misalnya bagaimana proses produksi dari suatu UMKM itu bisa berjalan ya, bisa berjalan dengan aman dan efisien. Betul. Ya, tidak timbulnya kecelakaan kerja. Itu bisa saling sharing. Nanti bisa juga
Kalau sudah memang sudah saling sharing ini jadi budaya, artinya kan kita bisa menerapkan di sana. Betul banget. Gitu. Nah, kalau misalnya terkait tadi ya Pak ya, untuk prosedur sendiri untuk setiap UMKM ini menurut Bapak bagaimana sih untuk prosedur yang baik untuk K3 ini penerapannya Bapak? Ya, jadi memang kalau untuk UMKM memang ya, Iya. kalau secara umumnya kalau saya melihat ya, memang perlu kita tingkatkan ya, memang perlu kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Ya memang ada peraturan-peraturan tentang terkait dengan K3 ya, Betul. dengan K3. Ya artinya dengan hal-hal yang sederhana ya, apa yang ada di peraturan-peraturan K3 itu sudah mulai kita terapkan sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah nanti jika UMKM ini ya bisa menjadi industri yang lebih besar lagi. Betul. Ya, artinya apa? Budaya K3-nya sudah terbangun dari bawah. Betul. Gitu. Nah, itu salah satu triknya gitu. Baik Bapak, kalau tadi penerapan di pabrik dan juga UMKM. Nah tadi Bapak udah bilang bahwa ini diterapin dari manusianya ya Pak ya, pekerjaan sendiri. Nah kalau dari hal dasar banget Bapak, seperti di rumah nih Pak, bagaimana penerapannya Pak? Ya, jadi budaya K3 itu ya dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil. Betul. Hal-hal yang kecil juga di dalam lingkungan yang kecil ya. Contohnya ya, salah satunya di lingkungan keluarga kita. Betul. Ya, di lingkungan keluarga kita ataupun mulai dari diri kita dulu ya, dari diri kita dulu menerapkan budaya K3. Setelah itu di lingkungan rumah kita ya. Nah, setelah itu baru lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, contohnya ya kalau di rumah ya, salah satu contohnya untuk membudayakan K3, misalnya kita akan berangkat ya, kita akan menaiki kendaraan ya ataupun mobil ya, kita bersama istri sama anak kita ya. Nah, sebelum berangkat kita biasakan kita pakai seatbelt dulu. Iya betul ya. banget. Setelah itu baru kita berangkat. Kita lihat dulu istri kita, anak kita sudah pakai seatbelt enggak? Iya. Sudah siap belum ya Pak ya? Sudah siap belum? Ya. Karena apa? Kecelakaan itu ya bisa terjadi kapan saja, ya bisa terjadi di mana saja. Betul. Nah, jadi kita harus siap. Yang kedua, misalnya di rumah ya, di rumah kita lihat ada kabel ya, kabel yang terbuka misalnya ya, isolasinya terbuka, ya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Kenapa? Ini potensi bisa menyebabkan kecelakaan ataupun juga menyetrum ya. Betul menyetrum. Ya kita perbaiki dulu isolasinya. Ya. Setelah ini benar, ya kita pakai lagi. Betul. Nah, jadi hal-hal yang kecil yang seperti itu, ya kita harus budayakan. Betul banget. Jadi kalau sudah menjadi budaya, ya itu sudah menjadi kebiasaan kita nanti. Betul Nah, banget. Jadi memang ini hal yang diutamakan dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya, baru dari lingkungan yang kecil besar baru ke tempat kita kerja. Iya. Baik teman-teman, selanjutnya nanti kita akan bahas nih tentang budaya K3 dikaitkan dengan situasi kita sekarang tentang pandemi COVID-19. Tentunya tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Dalam memperingati Bulan Nasional K3 di tahun 2022 ini yang mengusung tema penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung tenaga kerja di era digitalisasi. Tentunya kita tahu di pandemi COVID-19 ini banyak berubah model bisnis ke digitalisasi. Bagaimana menurut Bapak nih tentang penerapan K3 yang dikaitkan dengan era digitalisasi saat ini? Ya, Mbak Nesya. Jadi dengan di era digitalisasi ya, dengan revolusi industri 4.0 ini, jadi memang bisnis model ya, suatu dari usaha ya, itu mengalami perkembangan ya. Kita seperti ketahui ya, dengan revolusi industri 4.0 ya, seluruhnya kita menerapkan sistem digitalisasi ya, dengan internet ya. Dan ini terkait dengan K3 ya, dengan K3. Artinya ini juga harus terjadi inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi agar K3 ini juga diterapkan ya. Salah satu contohnya, seperti sekarang ya, sekarang dengan kita juga dengan pandemi ini ya, dengan pandemi kita kan ada juga sistem bekerja ya dari rumah atau work from home. Betul, WFH. Nah, jadi bagaimana kita bekerja dari rumah itu produktif ya, produktif. Artinya apa?
dengan tetap menerapkan unsur K3 di sana ya, dengan tetap menerapkan unsur K3 dan juga misalnya jangan sampai timbul terjadi penyakit akibat kerja ya. Betul. Ya, misalnya kan kita kan sering nih menghadap laptop ataupun komputer ya. Betul. Nah, ini bagaimana kita harus memanagenya agar ya tidak sampai kita lelah ataupun fatigue. Nah, inilah pentingnya juga K3 ya dengan revolusi industri 4.0 ini. Baik, kalau misalnya dikaitkan Pak dengan yang tadi kan kalau misalnya di rumah, kalau misalnya WFH. Ya. Nah, kalau misalnya di tempat kerja sendiri Bapak, yang di era digitalisasi ini bagaimana Bapak? Ya, jadi dengan di era digitalisasi ya, dengan di era digitalisasi ini, kita seperti ketahui ya, sistem informasi sekarang sangat cepat. Betul. Ya. Jadi pengiriman data ataupun juga untuk pengambilan suatu keputusan ya itu cepat sekarang. Betul. Ya, jadi kita bisa via email ya, Betul. bisa pakai WhatsApp, Betul. ataupun juga dan banyak lagi misalnya. Jadi dengan di era digitalisasi ini sistem pelaporan ataupun juga sistem untuk pengambilan suatu keputusan ini bisa lebih cepat lagi. Betul ya. banget. Jadi memang ini salah satu faktor ya yang juga menguntungkan ya dari sisi K3 dengan revolusi industri 4.0 ini. Betul banget. Jadi selain dalam model bisnis, K3 Iya. pun sekarang sudah go digital ibaratnya Iya, Pak, ya. benar sekali. Kalau misalnya kita kaitkan nih Pak, dari sebelum dan sesudah pandemik nih Pak, bagaimana penerapan K3 khususnya misalnya di lingkungan rumah tangga ataupun di perusahaan? Ya, jadi untuk di lingkungan perusahaan ya, saya Boleh yang contohkan pertama dulu dulu, ya. perusahaan. Kalau saya cermati ya secara global ini kecelakaan kerja juga menurun dengan sistem revolusi 4.0 ini ya. Betul. Karena apa? Manusia juga untuk kontak dengan suatu sumber energi, dengan suatu proses ya, itu juga sekarang juga bisa kita mungkin ya kita remote ya dari jauh ya. Artinya kita mengurangi dampak terjadinya kecelakaan kerja pada suatu tenaga kerja ya. Dan itu juga sebenarnya ya yang tadi ya itu adalah segi keuntungannya. Betul banget. Termasuk juga misalnya dari rumah tangga ya, Kita sekarang kan bisa ya kita bekerja dari rumah ya via internet ya. Itu sekarang sudah sangat terbuka ya, terkait dengan informasi-informasi ataupun kita misalnya akan training ya. Training sekarang kan juga banyak nih provider ataupun seperti apa. Itu kan bisa pakai learning atau seperti apa. Betul. Dan itu salah satu keuntungannya ya. Dalam penerapan K3 di revolusi 4.0 ini. Betul. Kalau misalnya nih Pak, kita sekarang kan pandemi, kita wajib pakai masker Iya. dan jaga jarak dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk dengan budaya K3 atau bagaimana Pak? Ya, benar. Ini salah satu membudayakan K3 juga ya. Seperti contohnya ya, kita pakai masker sekarang. Betul, pakai Ya, masker. kalau misalnya kita ya sudah jadi budaya, kita pada saat kita ya misalnya keluar rumah ya, kita kalau tidak memakai masker ini ya, Aneh ya Pak ya? aneh, Betul. dan rasanya ada yang kurang. Betul banget. Nah, itu adalah salah satu ya, cikal bakal ikan menjadi budaya. Betul. Ya, artinya itu juga misalnya kita juga jaga jarak nih ya. Jaga jarak. Misalnya juga kita menjauhi kerumunan. Itu lama-lama ya, ini menjadikan suatu Kebiasaan, budaya ya, betul, menjadi budaya. kebiasaan ya dengan era pandemik sekarang ini. Oke. Oke, terakhir nih Pak, untuk teman-teman yang menonton acara kita sekarang, ada nggak pesan-pesan Bapak untuk mereka untuk selalu menerapkan K3 ini? Ya. Jadi pesan saya bahwa K3 kita terapkan ya dari diri kita sendiri ya. Setelah itu dari lingkungan terkecil ya. Agar apa? Agar menjadi budaya. Jadi K3 ini ya sebenarnya itu adalah budaya. Betul ya. banget. Budaya itu bisa dirubah ya. Nah, jadi bagaimana kita menerapkannya dari hal-hal yang terkecil ya. Sehingga apa? Pada saat kita ya di lingkungan kerja kita sudah menjadi budaya untuk menerapkan K3. Itu pesan-pesan saya. Betul, saya pun setuju ya dengan Bapak. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, di rumah, di Ya. lingkungan kerja, baru dengan lingkungan luar Benar sekali, kita. Mbak Desya. Terakhir nih Bapak, yang sedang mereka tunggu-tunggu sesuai janji kita akan kasih mereka pertanyaan yang berhadiah special merchandise dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Silakan Bapak. Oke, baik. Baik teman-teman ya, seperti kita ketahui ya, sekarang kita dalam melaksanakan bulan K3 nasional ya di tahun 2022. Jadi seperti kita ketahui ya, bulan K3 nasional itu dari tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Nah, pertanyaannya ya, apa tema bulan K3 nasional tahun 2022?
Wah, ini tadi sudah saya sounding juga Iya, ya Pak ya. benar-benar. Tadi Betul kan sudah banget. ada bocorannya tadi kan. Betul banget. Ini cukup mudah sekali ya Iya. teman-teman. Teman-teman cukup jawab di kolom komentar dan jangan lupa sertakan username IG kalian. Karena kita udah akhir acara, terima kasih Bapak yang telah bergabung pada kita hari ini, telah sharing pengalamannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Pakai semen batu raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Tentunya teman-teman, karena kita masih dalam situasi pandemik COVID-19, yuk terus terapin protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan teman-teman, kita akan jumpa lagi di Bincang Sore selanjutnya di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan. Sekian dan sampai jumpa.